semua pelajaran tentang uang yang gua rasa gua tuh harus tahu pas gua tuh mulai karir gua waktunya. Pertama, semua ada waktunya. Kita harus tahu agenda kita apa, goal kita apa. Setiap orang jelasnya punya goal keuangan masing-masing. Untuk mencapai 1 juta pertama, untuk menuju 1 miliar pertama, untuk 10 miliar pertama, menuju 100 miliar pertama. Pasti semua orang tuh beda-beda. Dan begitu lu udah tahu goal lu apa, versi kayanya lu seperti apa, lu harus tahu namanya duit tersebut itu tuh demen kecepatan. Seriusan guys, money loves speed. Tapi kalau misalnya lu mau kekayaan, wealth itu loves time. Jadi lu harus bisa ngebedain apa yang mikro level, apa yang makro level. Kalau misalkan levelnya itu yang mikro, yang lu bisa beraksi sekarang juga, lu kerjain sekarang juga. Tapi kalau misalkan sifatnya tuh yang makro, kayak wah ini tuh hasilnya nggak bisa langsung kelihatan, hasilnya mungkin kelihatan 2-3 bulan lagi, tuh lu sabar. Jadi sangat bahaya banget kalau misalkan lu punya mindset adalah oh ya udahlah semua ada waktunya, bikin lu jadi males. Dan lu pikir ngapain ngoyo? Justru lu harus ngoyo untuk aksi-aksi yang lu bisa kerjakan di hari ini juga. Tapi lu harus sabar yang bukan main terhadap hasil yang akan kelihatan di jangka panjang. Ini akan masuk ke poin keduanya, di mana ekosistem lu tuh juga harus mempunyai suatu sentimen yang sama terhadap uang dan kekayaan. Kalau kalian tuh harus pastiin kalian punya ekosistem tuh mendukung kalian punya goal. Karena gue argue ekosistem lu itu yang akan ngebentuk lu, bukan lu ngebentuk ekosistem. Kalau misalnya ekosistem lu itu high performer semua, orang-orang yang bener-bener tajam, yang jadi serigala kalau bahasanya gue, lu pasti by nature secara alami bakal menuju ke goalnya lu. Tapi kalau misalnya semuanya ayam, ya by nature lu kagak bakal nyampe ke goalnya sendiri. Poin berikutnya adalah lu harus mikirin profit first. Terkesan bego ya? Iyalah bro, pas sales dikurang profit adalah expenses. Jelasnya kita tahu sales nomor 1 lah ya. Ujung-ujungnya harus jualan. Kalau misalnya nggak ada jualan, nggak mungkin itu bisa jadi perusahaan. Harusnya kita udah cukup dewasa untuk mikirin ke sana lah ya. Nah, udah kebaca. Lanjut adalah yang namanya itu leverage. Kalau ditranslate, basically kalian tuh punya suatu keterampilan, suatu kemampuan, suatu privilege untuk bikin kalian itu lompatnya itu lebih tinggi lagi. Banyak orang sekarang mempunyai personal branding. Alhasil, leverage dia untuk melakukan suatu bisnis lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kan dia udah mempunyai suatu leverage, suatu privilege untuk bisa mengakuisisi followers, mengakuisisi konsumen konten-kontennya dia menuju ke bisnisnya dia. Itu namanya leverage. Kalian pun bisa ngomongin human capitalnya juga. Dimana kalau misalnya kalian punya keterampilan, kalian tuh punya leverage. Contoh kalian jago banget bikin suatu kopi yang bener-bener rasanya luar biasa. Itu leverage kalian tuh. Lanjut adalah jangan tertipu sama ilusi omset, ilusi penjualan. Percaya gue, sebagai orang yang sudah menjadi praktisi suatu industri yang omsetnya besar banget, belum tentu guys ada profit ya. Namanya adalah risk management, manajemen resiko. Harus digarisbawahi, semua orang punya level resiko, semua tuh beda tergantung kalian. Tapi gue selalu merekomendasikan orang-orang pendekatannya tuh harus barbell strategy. Basically ada barbell kiri dan kanan. Yang kiri ini harus aman banget nih guys. Yang tadi yang profit centernya kalian ya. Profit centernya kalian di sini udah harus aman yang pun. Yang sebelah kanan ini kalian tuh boleh agresif. Yang kecil-kecil sakit dikit nggak apa-apa. Tapi kalian tahu ini tuh aman. Value nilai tambah dari video ini. Poin besarnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada 3 sih dari segitiga ini. Pertama momentum, dimana kita ngomongin duit itu demen banget sama kecepatan. Jadi pastiin kalian tuh harus bisa cari momentumnya kalian. Karena begitu dapat momentum tuh luar biasa guys. Bener kayak plak. Terus kalian tuh harus punya sistem. Semua orang tuh harus tahu apa yang mereka lakukan. Jangan sampai baper-baperan. Ini kerja, ini cari uang. Kalau misalnya baperan, ya itu bukan kerja guys. Uang itu sangat objektif. Uang itu mencari orang-orang yang rasional. Lalu asimetris. Yang ngomong simpelnya itu adalah unfair advantage. Suatu keterampilan yang gak fair, cuma lu yang bisa lihat. Karena lu punya jam terbang tuh udah luar biasa di sana. Lu bisa bikin segitiga ini, lu pasti kokoh bisa naik ke atas. Pasti eksponensial luar biasa. Lu punya kekayaan.